Sejumlah nama yang sering jadi langganan skuad di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kini tidak dipanggil. Ada juga sejumlah nama baru yang bisa saja debut untuk timnas kita saat menjalani laga kualifikasi babak keempat nanti di bulan Oktober. Pertanyaannya, sudah tepatkah nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert ini atau justru ini skuad terbaik yang dimiliki timnas kita sekarang? Kami akan ulas ini bersama dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Kita mau coba bahas soal 28 nama yang sudah dirilis sebelumnya atau sudah dipanggil begitu oleh Coach Patrick Kluivert dengan harapan ini bisa memperbaiki keadaan kita dan membuka peluang untuk kita masuk ke Piala Dunia 2026. Saya mau coba melihat dulu untuk posisi kiper dulu nih. Kalau kita lihat datanya dari 28 nama yang dipanggil itu 3 diantaranya ada Marten, pas kemudian ada Audero dan juga Hernando. Kalau Anda melihat secara profil 3 nama ini sejauh mana performa mereka dari analisis Anda sepanjang laga sebelum-sebelumnya, terutama di uji coba? Iya, kalau melihat dari performa kan Martin Paes itu mengalami masalah ya. Kebugaran dia, cedera dia bersama dengan FC Dallas sehingga dia melewatkan 6 laga sebelumnya dan baru sekarang bisa dipastikan bahwa dia bisa bermain ya, sehingga itu yang membuat Emil Audero itu naik posisinya dan sekarang kalau bisa dikatakan Emil kiper terbaik bersama dengan Cremonese. Kita tahu bersama di Serie A ada di 5 besar dan dia tampil luar biasa, sempat mengalahkan Milan pula dan wajar kalau dia bisa mendapat tempat utama. Dan dari sisi bermain, jam bermain tentunya ini yang diinginkan oleh Patrick Kluivert terhadap semua pemain, bukan saja untuk kiper. Ya, jadi saya pikir kehadiran dari Paes oke, kita harus bersyukur bahwa kita punya kiper yang bisa menjadi untuk melapis juga bagi Emil Audero, karena tadinya kan Paes yang ada di atas yang lebih dulu, baru ada Emil. Tapi sekarang dalam kondisi yang belum 100% saya pikir bagi Paes kita sepakat untuk bisa mengatakan bahwa Emil Audero yang akan menjadi penjaga gawang nomor 1. Dan rasa Anda dia yang nama pasti bakal dimatangkan menurut saya ya, dan itu pasti diakui juga oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Sementara Hernando selalu bisa mendapatkan jam bermain bersama dengan Persebaya. Ya, sayang memang dia itu berada di bawah bayang-bayang 2 kiper yang terbaik kita, ada Martin Paes dan Emil Audero, sehingga belum ada kesempatan. Tadinya saya berharap bahwa Hernando itu akan bermain melawan Taiwan di FIFA Matchday pertama, karena itu kesempatan bagi dia di hadapan para juga penggemar di Surabaya kan, karena dia main di Persibaya, tapi akhirnya Emil yang dimainkan ya, bahkan untuk bisa memainkan di babak kedua pun tidak, tapi tidak mengapa, itu kan urusan bagi pelatih. Namun pemilihan Hernando saya pikir oke, karena memang harus 3 pelatih dan tidak ada satu pemain pun, Nadeo Argewinata yang tadinya di FIFA Matchday ada di dalam tapi kan tidak mendapat jam bermain juga di tim nasional. Jadi ya itu pilihannya memang cuma 3 karena hanya ada 2 pertandingan. Jadi cukup dengan 3 kiper ini sudah oke. Tidak perlu untuk membawa 4 kiper. Gitu. Jadi saya pikir ya 3-3 ini sudah pas lah pemilihan dari. Tapi yang fixnya Anda yakinnya Emil Audero? Emil Audero. Itu saya yakin ya bahwa dia akan ketika melihat juga bermain lawan Taiwan dan juga melawan Lebanon kan dia terus yang dimainkan. Bahkan tidak ditarik juga keluar. Kalau saya pelatih misalnya Kluivert untuk bisa memberikan jam bermain kepada yang lain, bisa aja Nadeo masuk, bisa juga Nando bisa masuk kan, paling tidak di babak kedua, tapi itu tidak dilakukan. Ya, tapi Emil yang harus dimainkan, baik melawan Taiwan dan juga dengan Lebanon. Jadi saya pikir untuk menghadapi putaran keempat nantinya dengan Arab dan Irak, Emil yang akan bermain. Oke, itu analisis yang sejauh ini ditangkap ya kalau membaca dari profil sebelum-sebelumnya. Sekarang kita coba lihat untuk tembok pertahanan Garuda sekarang. Nah, Patrick Kluivert ini sampai memanggil sekitar 11 pemain juga begitu. Kalau kemudian, kita coba pemain belakang dulu kalau begitu. Kalau pemain belakang ini, Anda melihat dari daftar namanya, kita coba lihat di sini ada nama Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hubner, J.I. kemudian ada Ahmad juga di sini yang masuk dalam list panggilan begitu. Kalau kita coba lihat nama berikutnya, untuk posisi berikutnya ada Verdong, kemudian Kevin, Dijk, Sandy Walsh, kemudian ada Yance juga masuk dalam daftar panggil. Kansnya gimana untuk masing-masing dan kira-kira formulasinya kalau belajar dari pertandingan sebelum-sebelumnya akan ke arah mana? Termasuk untuk nama berikutnya kita coba lihat dulu. Ada James di situ, Patinama dan juga Eliano. Gimana? Ya, 11 pemain ini kan sudah termasuk itu ada back tengah, center back, kemudian ada yang bermain di full back. Ya, jadi semua 11. Tapi kalau di back tengah itu memang tanpa Mes Hilgers kan, yang tidak dipanggil karena lagi sibuk. Ya, dia mengurusi dengan klub, ya mendapatkan klub. Tanpa Mes Hilgers pun saya pikir 4 pemain itu pas untuk bisa dimainkan, ya. Tinggal tergantung selera apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pasti Jai Isyas yang akan dimainkan lebih awal karena dia sebagai kapten. Tinggal pendampingnya itu tinggal dipilih. Apakah Ridho
Hapner atau Ahmad. Bahkan saya pikir ada Kevin Dix yang bisa bermain ke tengah seperti lawan Lebanon. Bermain dengan flat 4 back sejajar. Itu yang dimainkan adalah Ises dan Kevin Dix. Nah, Yance itu bermain di kanan. Yang tadinya itu adalah posisi dari Kevin Dix. Ya, bisa juga ada Sandy Walsh kan, bisa bermain di kanan. Ada Eliano Reinders yang bisa bermain di kanan. Tapi kalau kita mengacu pada pertandingan terakhir di FIFA Matchday melawan Lebanon itu kan formasinya kan ada 4 di belakang itu, Jai, kemudian ada Kevin Dix, ada Yance dan Dean James. Sementara Verdong didorong ke tengah untuk mendampingi Joe Pelupessy. Tom masuk di babak kedua. Tapi kalau melawan Arab, saya pikir dengan pemanggilan pemain yang sudah dilakukan ini, itu Verdong tidak akan bermain di gelandang. Dia akan bermain di posisi sebenarnya dia, yaitu di bek kiri. Dia akan bermain di situ, kemudian Jai bersama dengan mungkin saja Kevin Dix akan bermain. Walaupun Rido itu punya kesempatan untuk bisa tampil. Rido pemain yang bagus, ya, sangat konsisten bermain. Tapi kan semua pemilihan itu tergantung dari pelatih. Kalau dengan mengacu pada Lebanon, yang bermain di tengah itu adalah Dix dan Jai Ises. Yance ada di kanan. Dan Yance bermain 2 kali starting 11. Baik melawan Taiwan dan juga melawan Lebanon. Ya, jadi itu luar biasa. Hanya ada 2 pemain yang dipertahankan dari pertandingan Taiwan ke Lebanon, yaitu Emil Audero dan Yance. Selebihnya kan dirotasi oleh Patrick Kluivert. Jadi kalau bisa dipastikan, kalau tadi kita sudah bicara dengan Emil, maka di bek kanan itu ada Yance. Kalau kita melihat bermain dengan Lebanon. Tapi kan bisa saja berubah. Misalnya Kevin Dix kembali ke kanan. Rido yang bermain di tengah bersama dengan Jai Ises. Kalau bermain dengan 4 back kita bicara. Verdong ada di kiri. Lain halnya kalau bermain dengan 3 back. Bisa akan kembali ke formasi awal. Rido, Jai Ises dan Yassin Hapner. Itu yang akan ada di sana. Kemudian Kevin Dix ada di kanan dan Verdong ada di kiri. Itu yang kita akan lihat karena berubah menjadi 3-4-3 lagi. Cuma kan Kluivert melihat dia akan meminggirkan posisi 3-4-3 itu dengan skema itu dia akan beralih ke 4-3-3 atau 4-2-3-1. Makanya dengan flat itu dicobalah dalam 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Sehingga itu tergambar dengan Kevin Dix dicoba bermain dan bermain bagus Kevin Dix. Dalam transisi permainan dia lebih banyak untuk naik. Pola uji coba itu bisa diterapkan lagi? Itu saya pikir dari situ mungkin dia akan kembangkan melawan Arab dan Irak. Karena dengan pola 3-4-3 itu kan sudah kita bermain dengan Arab di putaran ketiga dan juga dengan Irak di putaran kedua. Dan mereka tahu dengan pola itu kan. Semenjak masih di STY dengan 3-4-3 selalu kan. Kita bertahan menunggu bola counter attack. Nah mungkin Kluivert saat ini ingin merubah cara itu dengan bermain posisi 4 back flat. Kemudian ada 2 gelandang yang lebih bertahan dan ada 3 gelandang lebih menyerang. Di samping ada 1 pemain yang ada di depan. Mungkin oleh Romani. Tapi kan semua tergantung dari Patrick Kluivert melihat. Jadi pemain-pemain belakang nggak ada masalah saya pikir. Itu semua pemain terbaik yang dipilih. Tapi kalau membaca kondisi lawan kita, Arab Saudi dan juga Irak, itu pola pertahanannya apakah perlu sama lagi seperti waktu itu? Atau kira-kira perlu reformasi ulang nggak kira-kira untuk penempatan posisinya dan untuk memperkuat pertahanan kita nanti? Pertahanan kita saya pikir tidak akan berubah seperti apa yang saya katakan tadi. Tergantung dari Patrick Kluivert kan. Dia akan bermain dengan pola skema seperti apa. Apakah kembali dengan 3 back yang saya sudah bilang tadi atau bermain dengan flat. Kalau flat saya bisa memilih seperti lawan Lebanon. Itu mungkin kemungkinan besar. Walaupun tadi saya bilang kan Rido masih bisa bermain untuk menggantikan Dix. Kalau Rido tampil bersama dengan Jai bisa saja Yance akan cadangan, Dix akan kembali ke kanan. Itu yang terjadi dengan Verdong ada di kiri. Ya. Tapi kalau memang dia ikut seperti lawan Lebanon, berarti Dix dan Jai Ises bermain di center back. Yance di kanan dan kemudian kemarin ada Dean James ya. Tapi sekarang tidak akan ada Verdong di situ. Oke. Sekarang kita coba lihat di lini tengah sekarang, di bagian gelandang. Dan rasanya tidak ada yang berubah juga ketimbang uji coba September kemarin. Sejauh mana Anda mencermati itu? Iya, kalau melihat kan dari nama-nama yang dipilih memang sama sekali nggak ada. Apa yang dipanggil di saat FIFA Matchday kemarin itu yang ada. Tidak ada nama baru ya yang tampil. Kecuali ya kita tahu bersama ada Mauro Silva dan Miliano terakhir kan dengan Adrian yang tampil. Tapi sekarang kita bicara dengan gelandang. Gelandang ada Kambuaya, ada Haye, ada Klok, ada Nathan dan Pelupessy. Walaupun Ivar Jenner sebenarnya saya suka pemain ini untuk ada, tapi karena kebugaran, faktor kebugaran, cedera dia ya kambuh lagi, jadi dia nggak ada. Tapi dengan nama-nama ini, oke, berarti di tengah kalau bermain dengan 4-2-3-1, ya itu pengembangan dari 4-3-3, maka di tengah itu tetap ada Joe Pelupessy yang lebih bertahan, ya di depan Jai Ises dan juga Kevin Dix kalau dimainkan. Kemudian ada Tom Haye yang bisa bermain di sana. Kemarin Tom Haye tidak dimainkan karena faktor kebugaran kan di FIFA Matchday. Sehingga Verdong yang dicoba oleh Patrick Kluivert bermain di sana, Dean James bermain di kiri. Tapi sekarang melihat dia bermain di Persib dengan bagus ya. Kemarin 90 menit lawan Arema tampil oke, bahkan dapat perpanjangan waktu bersama dengan Eliano. Saya pikir dia akan kembali ke top
performance dia. Sehingga itu yang dibutuhkan yang kita perlu sekali untuk seorang Tom Haye. Kenapa? Karena kita butuh pemain yang bisa mengendalikan ritme permainan di tengah. Tidak ada gelandang-gelandang seperti Tom Haye. Semua gelandang tipikal itu petarung, perebut bola, dan lebih bertahan. Satu-satunya yang bermain stylish adalah Tom Haye yang bisa mendelay bola, bisa melihat untuk mengumpan kemana arah bola. Dia lebih oke dibandingkan dengan misalnya Joe Pelupesi. Joe Pelupesi seorang pemain yang simpel kan, dapat rebut bola kasih. Nah kita harus perlu seperti seorang Tom Haye, dan dia sudah mendapatkan itu perlahan dia dapat tuh stamina dia, fisik dia akan kembali. Bagaimana kemudian untuk Kambuaya, Klok dan Nathan ini kalau Anda melihat? Kalau bermain dengan 4-2-3-1 saya pikir Kambuaya akan mendapat kesempatan bermain. Di mana posisi Kambuaya? Kalau Ragnar Oratmangun ada di kiri misalnya atau dengan Miliano, dia bisa bermain sebagai gelandang serang. Free roll di sana dia diberikan kesempatan bisa bergerak ke kiri, sama seperti lawan Lebanon kan. Ketika ada Vano bermain di kiri, ya dia bisa berputar dari kiri, bisa bermain di kanan, dan itu lebih bagus. Dan ini pemain bagus, skill, teknik, oke semua. Ketenangan dia ini bagus, tidak kasar bermain, jadi cocok dia. Jadi kalau kembali ke dari 4-2-3-1 ke 4-3-3, yang bermain di gelandang untuk mendampingi Joy Pelupesi dan juga dengan Tom Haye adalah Ricky Kambuaya, karena dia bisa di gelandang. Ya, jadi kembali ke posisi yang normal dengan 4-3-3. Kalau mendorong dengan 4-2-3-1 ya dia akan didorong lebih di belakang kalau Ole bermain di depan. Jadi saya pikir itu format yang fleksibel yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dan saya meyakini dia pemain yang bagus. Lawan Lebanon kan bisa dilihat terutama babak pertama bagaimana dia banyak dijegal oleh lawan-lawan, oleh pemain-pemain belakang Lebanon, dan ini pemain yang sangat baik. Gitu. Oke. Dan tinggal posisi striker nih sekarang yang juga perlu kita cermati karena kan ini pertaruhannya cukup besar untuk kita mengamankan posisi kalau betul mau mengamankan posisi di Piala Dunia 2026. Ada nama Ragnar Oratmangun, kemudian ada Beckham di sini, Romeni juga ada di sini. Nama berikutnya teman-teman boleh ditunjukkan lagi yang sudah masuk dalam daftar panggil. Kalau untuk sekarang ini yang 3 dulu deh. Ragnar, Beckham dan Romeni secara performa Anda melihatnya gimana? Yang mencolok ada nggak kira-kira di antara 3 ini? Ya, Beckham pemain yang bagus. Ya, kalau bisa dilihat dia bisa bermain dari posisi keluar ya, bermain dari sisi flank. Tetapi kan kita butuh pemain yang punya kecepatan seperti Ragnar. Dia harus kembali seperti di awal. Ya. Kenapa dia tidak dimainkan kemarin dalam 2 pertandingan Taiwan dan Lebanon? Walaupun dia ada, ditahan oleh Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert ingin melihat dia tampil maksimal all out saat menghadapi putaran keempat lawan Arab Saudi dan Irak. Makanya dia disimpan saya pikir untuk menjaga kebugaran dia setelah dia dari sakit yang begitu lama. Dan dia pasti akan dimainkan. Dengan dia ada, itu dia punya kecepatan Ragnar Oratmangun. Sehingga dari sisi ini akan sangat bagus. Walaupun sebenarnya Beckham masih bisa di situ, ada Vano juga paling bisa bermain. Tapi kalau memilih, dia akan bermain dari sisi. Dan dia akan full. Hanya 2 pertandingan itu yang diharapkan Ragnar akan bermain. Kembalinya oleh Romeni juga ini patut disyukuri luar biasa. Saya berharap, saya tadinya melihat bahwa ini kemungkinan kecil kan. Setelah dia pasca operasi. Tetapi karena niat dia yang luar biasa, ambisi. Itu yang mendorong dia lebih cepat sembuh. Recovery dia sembuh. Ya, tentunya ada komunikasi dengan tim dokter juga, tim medis. Yang memberikan garansi jaminan bahwa Ole bisa bermain. Tanpa ada jaminan dari tim medis, tidak mungkin dia dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ya, tapi karena keinginan yang luar biasa, dia berlatih dengan baik bahwa dia masuk. Kita coba lihat untuk nama berikutnya nih. Untuk nama berikutnya sejauh mana Anda menganalisis? Mauro Zylstra, kemudian ada Milano Jonathan dan juga Egy. Kalau ini dua nama baru juga kan? 2 nama baru ini memang. Sudah dicoba dalam 2 FIFA Matchday. Bisa jadi tumpuan nggak kira-kira? Iya, ketika Ole tadinya kita tidak berharap dia akan hadir begitu cepat ya. Pasti Mauro Zylstra dong yang akan ada di depan sebagai nomor 9. Ini kan murni nomor 9, Mauro Zylstra ini. Kemudian kalau dengan Jonathan ini kan sudah memperlihatkan penampilan yang oke, baik melawan Taiwan dan Lebanon. Jadi ini pemain yang bagus kalau bermain dari sisi kanan. Egy pemain yang juga ke flank. Egy kan bukan striker, tapi lebih banyak ke flank. Jadi kalau bisa dilihat ini akan menjadi pelapis bagi Ole, jika Ole ada. Kemudian Jonathan akan menjadi pemain inti untuk bermain di kanan, di posisinya Marcelino. Itu. Oke, untuk nama berikutnya ada nama lagi yang sejauh mana Anda membaca ini? Sananta, Yakob, dan Lillipali. Iya, ini sebagai tim yang saya pikir sebagai pemain yang mungkin akan masuk sebagai super sub, ya. Ya, tapi kalau bicara dengan Yakob, kalau bermain dengan 4 tadi, Yakob akan ada di belakang. Nah, itu akan bagus tentunya di posisi kanan. Sementara Sananta akan menunggu kalau ada cedera mungkin terhadap oleh Romeni atau kemudian sisa tidak bermain, baru ada kesempatan dari Sananta. Tapi kalau melihat juga ke belakang, Sananta kan selalu dimainkan oleh Patrick Kluivert. Ketika dalam pertandingan terakhir walaupun sebagai pemain super sub. Lillipali pasti akan menjadi pelapis juga. Tidak akan mungkin bermain sejak di starting 11 di awal. Walaupun lawan Lebanon dia bermain dari awal bersama dengan Kambuaya. Karena yang kita bahas tadi, Ragnar akan menempati posisi itu.
Jadi Lillipali mungkin kalau akan main di babak kedua. Gitu. Oke, dan sejauh Anda membaca tadi lini-lini kita dengan komposisi tim kita yang punya peluang untuk memperkuat posisi kita di Piala Dunia 2026 ini. Semoga ini doa terbaik kita kan untuk timnas kita. Seberapa besar peluangnya kalau melihat lawan kita adalah Arab Saudi dan Irak? Kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. FIFA hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku FIFA sekarang. Dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku FIFA. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku FIFA, murni, alami, dari Wingsuit. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Baru, Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Baru Happily popok celana dewasa 3-in-1. Cocok untuk omalincah kayak Ega. Happily ekstra serap nampung hingga 1200 ml. Gak gembung, ekstra kering, ekstra tipis. Ada ekstrak teh hijau, pakai dari pagi, nyaman kebelet. Pakai Happily say, praktis. Nongki kesandang kesindang sampai malam, nggak bocor. Nggak kelihatan kan say, Ega pakai popok. Oma opa nggak usah worry lagi, pakai Happily. Happily, semua jadi easy. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Baru, Good Day Latte Original dan Butterscotch. Good Day Latte, perfect Korean latte taste. Pernah dengar suara yang membuat jantung bergetar? Begitu menegangkan, membuat nyali naik turun. Suara yang sulit dideskripsikan. Ada momen-momen yang membuat napas tertahan. Karena di sini kemungkinan apapun bisa terjadi. Suara pembalap yang menggebu, terus melaju dengan akselerasi penuh sampai garis finish. We feel the sound of speed. Digerakkan oleh energi terbaik dari negeri ini. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025. Energy to move faster. Kami masih mendiskusikan peluang timnas kita bisa melangkah mulus sepanjang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita akan menghadapi babak keempat nanti di bulan Oktober. Sejauh mana kita bisa melenggang mulus menuju ke Piala Dunia nanti. Selain bersama dengan Bung Ropan yang masih bersama kami di studio Kompas TV saat ini, di sambungan lawan dalam jaringan juga sudah bergabung mantan pemain timnas yang juga pernah melatih sementara timnas di tahun 2012, Aji Santoso. Bung Aji dengan Tifal di sini, apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik, selamat malam Bung Tifa. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Ya, Mas Haji, Coach. Siap. Begini, kalau Anda melihat 28 nama yang dipanggil itu, Bung Aji, ini sudah dianggap sebagai skuad terbaik atau ya Anda punya pandangan lain di sini?
Ya kalau menurut saya sih itu sudah menjadikan skuad yang terbaik menurut Patrick Kluivert ya. Tentunya ada alasan-alasan tertentu kenapa memanggil pemain-pemain tersebut. Salah satunya juga tidak memanggil Marcelino dan Hilgers. Tentunya ini ada alasan-alasan yang sangat kuat. Kalau saya lihat seperti kayak Marcelino karena memang dia juga sudah lama tidak main dalam kompetisi reguler, ini yang menjadi pertimbangan ya. Menurut saya apa yang diputuskan oleh Patrick Kluivert ini tentunya menurut dia dan tim pelatih menjadikan salah satu tim yang terbaik saat ini, pemain-pemain yang terbaik saat ini, Bung. Walaupun kemudian absen, Anda sempat singgung begitu yang nama Marcelino ini, tapi kalau kita lihat dalam catatan sebelum-sebelumnya, dia kan jadi pahlawan untuk timnas kita saat melawan Arab Saudi pas di Jakarta waktu itu. Ini bakal jadi tantangan tersendiri nggak sih, Bung Haji? Iya betul, memang ketika Marcelino masih tergabung dalam tim itu bisa menjadikan salah satu pemain kunci, pemain andalan dari timnas kita. Tetapi pertimbangannya Coach Patrick Kluivert saya yakin karena Marcelino tidak menjalani kompetisi yang reguler, tentunya sentuhan-sentuhan menurut pengamatan mereka pasti akan butuh adaptasi yang sedikit lama gitu. Ini menurut saya pertimbangan kenapa Marcelino tidak dipanggil. Kalau dari segi kualitas sebenarnya dia masih sangat layak, tetapi itu tadi karena dia sudah lama tidak main di kompetisi reguler, sampai sekarang pun saya membaca juga administrasinya dia belum selesai, belum bisa main. Pertimbangan itu menurut saya yang paling kuat. Dan kalau Anda menganalisis semasa timnas kita menjalani masa uji coba bulan lalu, ini apakah hal yang rasanya jadi mencolok dari performa timnas kita, hal apa dan kira-kira yang perlu dibenahi biar kita aman nih posisi kita buat Piala Dunia dalam sektor apa nih kira-kira? Iya, tentunya kemarin dalam 2 kali uji coba saya melihat memang semua posisi harus diperbaiki, baik main bertahan maupun gelandang maupun di attacking. Kita juga menciptakan peluang juga sedikit jarang. Penguasaan bola ketika bertanding dengan salah satu tim tersebut juga masih perlu diperbaiki menurut saya, dan saya yakin pelatih juga paham itulah. Semua segi aspek dari mulai pemain belakang, pemain tengah, bertahan, baik fisik, mental pastinya akan benar-benar disiapkan karena pertandingan round 4 ini adalah penentuan kita bisa lolos ke Piala Dunia atau gagal di Piala Dunia. Menurut saya sih seperti itu. Ditambah lagi dengan ada 2 pemain baru kita ya, Mauro Silvestre, kemudian Miliano Jonathans. Anda merasa bahwa 2 pemain baru kita ini bisa jadi tumpuan untuk mengamankan posisi atau malah akan ada tantangan tersendiri nih melihat lawan kita juga di grup B ini Arab Saudi dan Irak? Iya, lawan kita ini juga lawan berat ya, meskipun ada peluang menurut saya, tetapi kita harus jujur menyampaikan bahwa peluangnya tidak mudah, apalagi kita main di tempat yang tidak netral kan begitu. Ya tinggal bagaimana dua pemain yang baru ini disiapkan dan bagaimana pemain 2 ini bisa memberi jawaban ketika misalnya diberi kesempatan oleh pelatih, bagaimana menunjukkan supaya pemain ini menunjukkan bahwa Patrick Kluivert memilih mereka itu tidak salah. Itu yang paling penting, seperti itu. Sisi lainnya di tengah kita sedang mempersiapkan diri dan berharap semoga perjalanan kualifikasi putaran keempat ini bisa berjalan dengan mulus. Saat kunjungan ke New York waktu itu, Presiden Prabowo Subianto juga sempat bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, Gianni Infantino di New York, Amerika Serikat. Nah, dalam pertemuan keduanya, ini membahas perkembangan sepak bola Indonesia. Selain soal perkembangan sepak bola di tanah air, pertemuan kedua tokoh sekaligus untuk memperkuat komitmen kerjasama antara Indonesia dan FIFA. Gianni mengapresiasi dukungan penuh Prabowo terhadap dunia sepak bola. Usai pertemuan, Gianni Infantino juga menyampaikan FIFA tidak mempermasalahkan Erick Thohir yang rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Kita simak pernyataan Gianni Infantino. That's okay, of course, that's okay. Mr. Erick Thohir has shown already in the past that he is a multi-talent. He can do many things in an excellent way. What he's done in the federation football, what he's done in the government, what he will be doing for the sport in Indonesia. Is also a colleague of mine as member of the International Olympic Committee. So I'm looking forward to continue working with Indonesia and with Mr. Erick Thohir, who is not only a great friend, but a very, very, very competent man, and to broad Indonesia to where it is, a country that people are looking up to now. Bahkan di akhir wawancara dengan wartawan waktu itu, Gianni Infantino sampai ditanya posisi Indonesia
peluangnya gimana nih untuk lolos Piala Dunia. Ia bahkan bilang tidak ada yang menyangka bahwa Indonesia bisa sampai ke tahap sejauh ini, Bung Ropan. Ya. Kalau Anda membaca lawan kita di grup B nanti, Irak dan juga Arab Saudi, harus gimana realistisnya kita menghadapi kualifikasi putaran 4 ini? Iya, jadi apa yang dikatakan Infantino itu memang suatu hal yang kita luar biasa ya. Sebagai satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bukan Vietnam, bukan Thailand, bukan Malaysia, tapi kita yang masih bertahan terus sampai ke putaran keempat. Satu-satunya juga yang di lain itu kan ada di Timur Tengah semua, ya, di antara semua tim itu. Dan kalau bicara realistis, kita sudah berhadapan dengan 2 tim yang akan menjadi lawan kita. Dengan Irak kita berhadapan di putaran kedua, dengan Arab Saudi kita berhadapan di putaran ketiga. Dengan Irak memang kita kalah 3 kali, oke? Dengan Arab kita tidak pernah kalah. Dengan 2 pelatih berbeda, dari Mancini ke Renard. Draw 1-1 di Jeddah dan kita menang di GBK dengan 2-0. Jadi kalau bicara realistis, saya pikir pertandingan pertama itu adalah sangat menentukan. Selalu akan sulit, bukan saja bagi Indonesia, tapi bagi Arab juga walaupun mereka bertindak sebagai tuan rumah. Saya pikir mereka juga akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Karena mereka tahu menghadapi Indonesia mereka tidak menang. 2 kali dengan saya bilang tadi 2 pelatih berbeda. Makanya mereka itu melakukan uji coba, itu tidak tanggung-tanggung dengan Ceko dan Makedonia Utara. Mereka ikut Piala Emas di Amerika sana menghadapi Meksiko dan Amerika. Jadi mereka betul-betul menyorot bahwa pertandingan lawan Indonesia itu sudah sangat penting. Mereka tidak melirik pertandingan kedua lawan Irak. Karena kalau menang lawan Indonesia peluang mereka untuk bisa lolos terbuka. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus tidak boleh kalah pertandingan pertama ini. Dan dengan bermodal bahwa sudah ada beberapa pemain tambahan ya yang ada, saya rasa kita bisa melakukan hal yang terbaik. Dan profilnya bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua yang ada. Ketika kita bermain dengan mereka kan oleh Romani belum ada. Miliano Yonatan juga belum ada. Kalau di Jeddah itu bahkan Jai Isyes belum ada waktu pertama di Jeddah yang 1-1. Jadi saya pikir kita punya peluang secara kualitas pemain kita oke. Dengan ada ketambahan pemain-pemain yang lain yang masuk di kita. Jadi ya kemenangan itu sangat penting. Draw aja sudah bagus buat kita. Oh ya? Ya, draw itu sudah bagus. Apalagi kalau menang itu bonus luar biasa untuk membuka jalan kita menuju ke Piala Dunia. Kalau menang dengan 3 poin. Karena pasti Irak akan tertekan pertandingan kedua kita. Arab akan habis-habisan melawan dengan Irak untuk pertandingan mereka berikutnya kalau kalah. Tapi kalaupun kita imbang, setidaknya kita masih bisa melihat untuk putaran kelima. Ya kan? Untuk menghadapi dengan playoff dengan beberapa konfederasi lainnya. Entah di Amerika Selatan yang Bolivia sudah keluar atau di Afrika, siapapun itu. Jadi peluang itu ada. Jangan kalah dulu. Banyak yang mengharapkan bahwa kita harus menang, tapi bagi saya realistis itu draw. Menurut saya dengan kondisi yang ada sekarang, apalagi kalau bicara bisa menang. Kalau kita draw pertandingan kedua akan lebih pede anak-anak. Akan lebih percaya diri untuk menghadapi Irak. Gitu. Karena kan sudah posisi berbeda. Dengan Irak di putaran kedua banyak pemain yang belum ada di sana. Kalau kita sudah punya Ole, itu luar biasa. Nah kalau menurut Bung Aji realistisnya sama sependapat atau juga punya pandangan lain nih? Saya sangat sependapat dengan Bung Ropan. Ya, kita memang pertandingan lawan Arab, meskipun pemain-pemain kita nanti akan sedikit lebih confident karena main di Arab kita juga masih seri, main di Indonesia kita menang. Tentunya ini modal yang sangat bagus. Ya, tetapi jangan lupa bahwa Arab juga tim bagus karena ini di round 4 ini pasti semuanya akan berbeda. Jadi menurut saya memang minimal tidak kalah. Kenapa? Kalau kita tidak kalah mendapatkan poin paling tidak. Poin tersebut itu bisa menjadikan modal untuk pertandingan kedua. Tetapi kalau menang, wah ini sangat luar biasa. Saya yakin kalau menang kepercayaan diri pemain lebih tinggi lagi gitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bung Ropan tadi sangat tepat. Minimal seri, kalau menang ini menjadikan kepercayaan diri untuk pertandingan kedua akan lebih bagus lagi. Seperti itu. Dengan harapan semoga hasilnya baik apapun itu. Karena yang jelas tanggal terdekat ini 8 Oktober akan melawan Arab Saudi dan 11 Oktober akan melawan Irak. Yang jelas doa terbaik untuk timnas kita tentunya dengan harapan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bung Haji terima kasih. Bung Ropan terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami. Coach, terima kasih Coach. Ya selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Dan nanti My Sister Tarigan akan bergabung lagi dalam Sapa Indonesia Malam sebentar lagi dengan laporan lain termasuk seorang anggota TNI di Goa Sulawesi Selatan yang terekam kamera pemantau masuk ke dalam kantor bank sambil membawa senjata api laras panjang. Tetapi Kompas TV.